Belum mas. Panjenengan. Nggih. Jenenge sampean? Mas Taufik. Nyerita, wangel Pak. Golek pemuda. Sing ana iku pemuda apa namanya? Masa lalu. Pemuda masa lalu. Ya itu pemuda masa lalu. Ini pemuda masa lalu, Pak Heri pemuda masa lalu. Angel. Pemuda masa kini angel. Satu itu. Ono pemuda masa lalu sing wis ngenteni SK. Ayo bener Pak. Coba bayangkan Pak. Kita punya 100 masjid. Kota. Ono tak miri 100 ya arek nom. Tua-tua Pak. SK itu mau keren SK. Ya kan? Dan pemuda masa lalu. Nah, itu yang perlu arek nom. Nah, makanya itu tadi kreativitas dakwah itu dari lini-lini itu tadi. Gak ketemu lini perustatan, ya lini perakademikan. Gak ketemu perakademikan, perdagangan. Gak ketemu perdagangan, lini politik. Lini-lini majelis tadi itu adalah kanal-kanal itu saluran Pak untuk memasukkan input kader. Jadi kabeh mana kudu dikonco. Ya, kabeh kudu dikonco sehingga kudu luas, pergaulannya luas, sumeh, senyum, ya. Masalah fikih nggak dipertajam. Masalah fikih khilafiyah nggak dipertajam. Karena ada penelitian ini terakhir tak ceritakan. Masalah fikih itu ketika para imam madhab itu sudah pada meninggal, kemudian pengikut-pengikutnya itu pengikut-pengikutnya yang ditinggali itu kemudian semakin jauh dari ajaran intinya para imam-imam madhab itu, mereka banyak membuat kitab untuk saling menandingi antar madhab. Sehingga dia sekitar setelah tahun 400 Hijriah itu yang lebih banyak adalah kitab perbandingan madhab dibandingkan atau kitab fikih yang lebih banyak dibandingkan kitab ilmu pengetahuan dan teknologi yang diproduksi ditulis oleh orang Islam. Yang dengan itu berbarengan dengan semakin runtuh dan turunnya pamor negeri-negeri kaum muslimin di tengah percaturan global. Tafak. Ya buku fikih bagus, tapi kalau A membantah B membantah C, kan entek tenaga digawe bantahan. Sementara fikih ya gitu-gitu. Fikih itu ya mesti akan ada beda. Wong Nabi saja ketika hidup ada perbedaan. Para sahabat, contoh ketika ada mereka disuruh pergi ke kampungnya Bani Quraidah. La yusalli ahadukum illa fi Bani Quraidah. La yusalli ahadukumul asr illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali telah sampai di kampungnya Bani Quraidah. Berangkatlah itu sekumpulan sahabat, sampai di tengah jalan ternyata katanya maghrib. Satu nggak pendapat, loh ini katanya maghrib, sholat kan itu pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Quran yang ngomong-ngomong. Sing ngomong lho, hadis Nabi la yusalli ahadukum al-asr illa fi Bani Quraidah. Lho padha lho Pak. Sumber Quran, sumber hadis, tapi beda itu. Satunya akhirnya sholat di tempat, satunya sholat di Bani Quraidah, padahal lewat waktu asar. Ngadu ke Nabi kemarin kami otot-ototan begini. Gak ada sama Nabi yang disalahkan. Gak ada sama Nabi disalahkan. Ini tidak pentingnya. Maksudnya apa? Kalau sama-sama niatnya, semangatnya dulu untuk melaksanakan ajaran agama Allah, menghidupkan sunnahnya Nabi, dua-duanya dilakukan dengan dalil yang sudah dipegang oleh masing-masing, monggo, kita beda nggak apa-apa. Karena masalah khilafiyah, nah itu nggak usah dipertajam. Karena ada hasil penelitian disertasi dosen UI tentang filologi itu tadi. Begitu kitab pertentangan antar mazhab itu naik produksinya, kitab sains dan teknologi anjlok. Padahal kan kita bisa menaklukkan dunia ketika menguasai iptek. Nah, saya iptek dikuasai kono kabeh. Ini telat jauh, Pak. Saya ini disuruh Cina, Pak, untuk membuat halal center di Cina. Namanya University of Fuzhou di akhir tanggal 20. Kenapa Cina ingin halal? Produknya mau diekspor ke Indonesia. Dan ketika kita lihat, Pak, produk-produknya jauh mengungguli Indonesia 30 tahun, Pak. Jadi apa yang kita hari ini baru pelajari mau diproduksi, sana sudah memasarkan. Kita mesti belajar. Kedokteran, kita itu ngoperasi manual, mereka sudah ngoperasi pakai robot, jarak jauh, Pak.
dokter spesialisnya di Jakarta, ngoperasi di Malang, mesinnya karek tek tek tek, iki sing dicoba, iki sing didondomi, iki sing dikira, cek laku sini. Kita sih dalam teori mereka sudah begitu, tertinggalnya jauh sekali. Makanya Cina bisa nyanyi Amerika, kita bisa bicara jadi penguasa dunia lagi kalau iptek dikuasai. Itu telat tapi tidak ada kata terlambat kalau kita sadari dan mau mulai itu. Minimal caranya, wis sampean gak usah terlalu aktif ketika ada bantah-bantahan di medsos masalah fikih. Wis pokoknya apa di Muhammadiyah tardine kayak ini. Ya, itu kita lakukan. Cuma aku dulu pendapat di ora popo, sampean lakoni, tapi gak usah rame-rame. Karena dia di dalam institusi Muhammadiyah, gak usah rame-rame.